khususnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Mentor, Bu Toyibah atas kehadirannya. Dan dengan ini maka selesai untuk giliran dari Mbak Ratna dapat melanjutkan aktivitasnya, meninggalkan ruang Zoom ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois, Bu Han, Bu Ida, Sama-sama Pak Agus. Mbak Nggih, Ratna, saya Bu izin live Toyibah. dari ini Zoom. Oke, monggo. Baik, selanjutnya untuk giliran ketiga Mbak Resa ya. Nggih, Pak. Mbak Resa Timur, Nggih, mentor sudah siap. sampun. Oh, nggih. Jangan lupa untuk direkam, Nggih, direcord ya. Oke. nggih. Baik, untuk Mbak Resa kami silakan kesempatannya waktu 5 menit dipaparkan yang poin-poinnya saja dan agar waktunya cukup. Silakan Mbak Resa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share screen nggih. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya pada Bu Ida Fitri Dianingrum selaku penguji, pada Pak Rois Mustafa selaku apa namanya? Selaku bukan Moderator Mbak. moderator dan Pak Mustadin selaku mentor dari saya. Perkenalkan nama saya Reza Timotriana. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan BK melalui Media Digital dan Konvensional, Pemanfaatan Instagram dan Papan Informasi. Sebelumnya, saya sudah mencari isu-isu yang ada di satuan kerja saya, yaitu MTSN 3 Magelang. Saya menemukan tiga isu. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan papan layanan informasi BK. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran akan kesehatan mental siswa. Yang ketiga, kurang optimalnya pencegahan dan edukasi bullying. Untuk tiga isu ini, saya menganalisis menggunakan USG dengan membagikan Google Form kepada 10 guru yang terdiri dari Waka, guru mapel, dan guru mapel dan guru wali kelas untuk menganalisis isu mana yang kira-kira paling penting dan urgent untuk segera diatasi. Setelahnya, kami menemukan isu utamanya yaitu kurangnya pemanfaatan papan layanan informasi BK di MTSN 3 Magelang. Papan layanan informasi BK berfungsi sebagai pusat informasi yang mudah dijangkau oleh siswa dan dapat menampilkan berbagai materi, mulai dari pengumuman kegiatan, tips belajar, motivasi, permasalahan siswa, hingga informasi tentang pengembangan diri. Namun pada praktiknya di sini, di MTSN 3 Magelang, belum dilakukan secara maksimal. Penyajian informasi pada papan layanan masih kurang dan keterbatasan dalam pembaruan konten. Selain itu, belum optimalnya penggunaan media digital dalam papan layanan informasi. Kondisi ini membuat papan informasi tidak dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai sarana komunikasi dan edukasi. Jika isu ini tidak ditangani, dampaknya siswa akan kekurangan informasi mengenai BK dan tips belajar, motivasi, dan yang lainnya ini. Isu ini terkait dengan Smart ASN, di mana kami dituntut untuk adaptif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan termasuk layanan pendidikan. Lalu gagasan kreatif saya yaitu optimalisasi layanan BK melalui media digital dan konvensional, pemanfaatan Instagram dan papan informasi, yaitu mengoptimalkan papan layanan informasi BK di sekolah, pembuatan Instagram sebagai wadah media digital, layanan konseling online melalui Instagram, dan mengoptimalkan Instagram sebagai papan informasi digital. Tahapan kegiatannya yaitu
ada 5. Yang pertama, melakukan perencanaan aktualisasi serta berkoordinasi dengan kepala madrasah, pembuatan akun Instagram resmi BK, desain konten digital edukatif, perbaikan dan desain ulang papan informasi BK konvensional, dan monitoring dan evaluasi efektivitas. Tahapan kegiatan yang pertama, ini sudah saya lakukan, yaitu yang tadi pertama melakukan mini survei kepada beberapa guru MTS, dan yang kedua berkonsultasi dengan mentor terkait rencana aksi. Lalu selanjutnya, pembuatan akun Instagram resmi BK, membuat akun khusus layanan BK MTSN 3 Magelang dan bekerja sama dengan OSIS untuk mempromosikan akun Instagram siswa. Yang ketiga, desain konten digital edukatif, membuat poster dan infografis terkait jadwal konseling, tata tertib, kesehatan mental, dan yang lain. Membuka layanan pertanyaan siswa melalui fitur DM atau kolom komentar dan Q&A story, membuat jam layanan konseling online di Instagram. Yang keempat, perbaikan dan desain ulang papan informasi BK konvensional. Mendesain ulang papan informasi agar lebih menarik, melakukan sosialisasi terkait papan informasi kepada siswa, menyusun rubrikasi papan seperti motivasi mingguan dan pengumuman penting, menyediakan tempat khusus untuk informasi terbaru yang diperbarui rutin. Untuk yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi efektivitas, yaitu mengukur keterlibatan siswa, jumlah followers, like, komentar, share, melakukan survei sederhana kepada siswa tentang kebermanfaatan papan layanan BK, dan mengevaluasi jenis konten yang paling diminati untuk perbaikan berikutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Waktunya saya kembalikan kepada Bapak Rois. Baik, terima kasih Mbak Resa Timur sudah menyajikan atau memaparkan rancangan aktualisasinya. Ya, Pak. Berikutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Muhtadin, agar memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi Mbak Resa. Waktunya 3 menit, Bapak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan dalam presentasi Mbak Resa, saya selaku mentor Mbak Resa yang pertama mendukung atas isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saat ini, sehingga betul-betul apa yang disampaikan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan pada waktu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, isu-isu yang diangkat tadi memang betul sesuai yang ada di lapangan, sehingga betul-betul itu menjadi sebuah solusi dalam rangka menangani isu-isu yang ada di madrasah kami. Inovasi yang ketiga, inovasi yang sudah diterapkan tadi mudah-mudahan nanti membawa kemajuan di madrasah kami untuk selanjutnya mendukung program-program BK di madrasah kami di MTS Negeri 3 Magelang. Harapannya yang terakhir, yang keempat, harapannya kami apa yang sudah diaktualisasikan tadi betul-betul nanti akan membawa manfaat bagi madrasah kami disesuaikan atau menyesuaikan juga dengan visi dan misi yang ada di MTS Negeri 3 Magelang. Demikian Bapak dukungan dari kami sebagai mentor. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mbak Resa benar-benar menjadikan manfaat bagi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhtadin sudah memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi dari Mbak Resa Timur. Ya. Selanjutnya kesempatan kepada penguji untuk melakukan tanya jawab dan memberikan masukan serta saran. Waktu disilakan. Ya, terima kasih Pak Rois. Matur suwun Bapak Muhtadin. Jadi sama-sama kami menyimak pernyataan dukungan Bapak terhadap rencana aktualisasi peserta Latsar dan khusus untuk Mbak Resa Timur Triana ya. Iya. Saya sungguh mengapresiasi kejelasan alur kegiatan yang Mbak Resa susun. Ketelitian ini menandakan kecakapan atau sebetulnya ini adalah salah satu ciri dari kompetensi manajerial yang sudah mulai nampak. Nah, saya baca judulnya adalah optimalisasi layanan BK melalui media digital dan konvensional.
Mbak Resa guru BK ya berarti ya di sini Iya, ya. iya Bu. Guru BK. Saya lihat di sini pakai metode blended, pakai Iya, manual, juga pakai digital gitu ya. iya, Memanfaatkan papan sekaligus juga memanfaatkan Instagram. Saya melihat ada keberimbangan di sini. Nah, saya mau tanya untuk pertama ya, iya. kira-kira yang dampak yang diharapkan dari kegiatan aktualisasi ini apa ya Mbak Resa ya? Dampak dari aktualisasi saya ini, saya berharap agar siswa dapat memiliki informasi terkait konten-konten BK seperti eh, permasalahan siswa, seperti tata tertib tadi, tentang kesehatan mental dan yang lain sebagainya. Karena untuk saat ini kita hanya bisa melakukan itu ketika kelas klasikal saja. Jadi menurut saya itu masih kurang maksimal. Jadi untuk mengoptimalkan hal tersebut, saya ingin menggunakan papan layanan informasi tersebut agar siswa lebih memahami lagi terkait isu-isu BK dan informasi-informasi terkait BK dan sekolah juga. Gitu. Bu. Oh gitu ya. Selain, Jadi iya. sekedar untuk layanan informasi, Tapi mm, selain itu untuk juga, layanan ya, bimbingan, ya layanan layanan, pendampingan itu. ya. Jadi selain itu juga saya tadi memaparkan untuk em, menggunakan layanan DM sebagai konseling individu bagi siswa-siswa yang ingin melakukan konseling. Nanti saya Mm-mm, rencananya akan mengatur eh, jadwal konseling individu melalui fitur DM Instagram tersebut. Kemungkinan sehari sekitar 2 sampai 3 jam agar siswa bisa lebih dekat lagi dengan mm-mm. PK gitu, Bu. Oke, heeh. Untuk mengukur dampak nanti caranya gimana Mbak Resa? Untuk mengukur dampaknya, yang pertama melalui fitur like eh, dan fol- like, followers dan yang lain sebagainya di Instagram nanti ada apa namanya? Di situ ada bagaimana apakah eh, sudah sampai kepada siswa-siswa konten-kontennya tadi. Lalu selanjutnya Mm-mm, apakah nanti di briefing lagi di bimbingan klasikal di kelas. Jadi apakah siswa-siswa sudah memahami di apa namanya? Apakah siswa sudah Ya, memahami mengukur apa yang tipnya ya. ya ya itu Bu. Iya, iya. Oke, oke. Saya mau beralih ke pertanyaan lain kan. Ini ada Ya, pemanfaatan selain papan informasi, adalah juga Instagram gitu ya. Anda ya, menyebut di situ ingin membuat akun Instagram resmi. Berarti kan ini belum ada gitu ya. Akun Instagram resmi dari layanan BK. BK. Ya. Boleh Mbak saya disebutkan apa sih ciri-ciri akun Instagram resmi yang bisa membedakan dari akun-akun lain? Nanti bisa dari foto profil memakai Hmm, logo BK, lalu untuk username-nya misal BK MTSN 3 Magelang, untuk mm-mm. ada bio-nya juga ditulis sebagai apa BK MTSN 3 Magelang untuk sebagai layanan konseling dan papan layanan informasi BK di MTSN 3 Magelang gitu Bu. Oh iya gitu ya. Jadi ada beberapa sih yang harus dikawal Ya, agar nanti Instagram resminya Mbak Reza ini betul-betul optimal seperti itu ya. Syukur-syukur nanti centang biru, tetapi nggak centang biru juga tidak apa-apa gitu, karena ini kan amin. bukan official miliknya MTSN 3 Magelang. Gitu. Kecuali Iya, kalau MTSN 3 Magelang sudah punya centang biru, nanti linknya bisa connected antara layanan BK dengan Instagramnya MTSN 3. ya, Nah, ada ciri lain yaitu di situ aktivitasnya interaktif, membuka layanan komentar, membuka apa ya? Selain DM ya, kalau DM ya, kan memang lebih private dan mungkin layanan BK ini membutuhkan privasi. Oke, jadi tidak masalah, tetapi kotak komentar dibuka,
kemudian kontennya itu yang terkini dan berkualitas. Ya, Tentu penggunaan template itu penting agar menjadi ciri dari Instagram ini. Dan kemudian arahannya adalah pada pelayanan. Jadi arahan pelayanan ini kalau bagi saya pribadi, like, subscribe itu nomor sekian gitu ya. Like, subscribe itu nomor sekian. Tetapi siapa sih yang mengakses informasi ini? Informasi ini harus saya sebarkan melalui media sosial lain sebagai penyangga, misalnya melalui WhatsApp, apa status begitu ya. Kalau WA orang tuh trafficnya kan lebih sering pakai WA dan lain-lain. Atau nanti jenengan bisa setiap konten itu nanti di list, didaftar, kemudian dipublish di kelas atau di mana diputar nanti bisa untuk dimanfaatkan layanan tersebut. ya, Informasinya lengkap betul tadi sudah disebutkan ada URL profil, nomor kontak dan sebagainya. Nah, sini ada beberapa saran ya Mbak Risa kaitannya dengan draft rancangan aktualisasinya begitu ya, ya. ya, Nah, di sini di matriks ya. ya, Ini kan dokumennya dokumen rancangan aktualisasi yang ingin diaktualisasikan adalah nilai dasar core values berakhlak. Nah, ini ya, tolong dicerminkan. Kemudian yang kedua ya. adalah kegiatan pertama masih di situ Oh, perencanaan aktualisasi. Saya harap aktualisasi ini sudah ya, diseminarkan dan selesai. Bagian ya. perencanaan aktualisasi dihapus saja karena Oke. sudah langsung ke aksi nyata. Terus kemudian di tabel 6 ada rekap rencana habituasi. Tolong tabel ini disesuaikan dengan matriks mengenai Oh, jumlahnya, mata pelatihannya berapa gitu ya, ya, sehingga ini rujukannya adalah pada matriks. ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Rois, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ida selaku penguji sudah melakukan tanya jawab dan juga memberikan beberapa saran perbaikan untuk rancangan aktualisasi dari Mbak Resa Timur. Segera dapat ditindaklanjuti Mbak Resa. Ya, Pak. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Muhtadin atas kerawaannya, kehadirannya Mbak Resa Lintang. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dapat meninggalkan ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak, Bu. Oke. Baik, untuk giliran selanjutnya.